login menggunakan akun admin dahulu. Admin di sini dapat mengisi data alumni. Jadi nanti alumni tinggal mengisi kekurangan dari pengisian yang diisi oleh admin. Nah, ketika admin mengisi data alumni, admin dapat mengisi ini nama depan, nama belakang, email, konsentrasi keahlian dan tahun lulus. Konsentrasi keahlian dan tahun lulus ini didapatkan dari input yang diisi oleh admin sendiri di halaman ini. Nah, jadi admin itu harus mengisi kelola tahun lulus, status alumni, dan yang lain-lain itu, karena admin itu tuh paling penting mengisi data-data inputan ini gitu. Nah, terdapat apabila ingin mengisi kelola ke bidang kalian, program kalian, konsentrasi kalian itu harus urut, karena setelah mengisi bidang kalian baru dapat mengisi program, setelah mengisi program dapat mengisi konsentrasi. Sekarang kita coba tambah tahun lulus. Kita tinggal mengisi tahun lulusnya ya. Setelah itu keterangan sesuai keinginan kita. Seluruh tombol telah berfungsi ya, seperti edit dan hapusnya juga telah berfungsi. Fungsi semuanya ya. Sekarang kita coba untuk mengisi status alumni. Status alumni di sini kita ada 3, yaitu yang pertama kerja, yang kedua itu kuliah, yang ketiga itu tidak aktif. Namun di sini ada sedikit kesalahan, karena kalau tidak urut nanti dia tidak bisa memunculkan datanya. Jadi kita harus ulang lagi, nanti ada pembenarannya. Sudah benar ini, urut kerja, kuliah tidak aktif. Setelah itu baru kita mulai mengisi bidang kalian. Bidang kalian di sini ada kode kita bisa ketik ya begitu. Nah, nama bidang kalian ini adalah yang pertama seperti kayak teknik informatika. Informatika ini nanti kan paling awal ya. Nah, nanti di program kalian ini itu cabang dari teknik informatika itu apa gitu. Ya, nama programnya dari bidang teknik informatika. Ada banyak kayak data scientist, cyber security, situ apalagi ya, web programming, mobile programming, banyak bisa. Kita pakai web saja. Setelah kita mengisi program kalian, baru kita dapat mengisi konsentrasi kalian. Konsentrasi kalian ini lebih rinci dari cabang tadi. Jadi di dalam programming itu kan mungkin ada beberapa ya, mobile sama web. Nah, itu lebih jelas lagi lah. Kita coba tambahkan satu lagi yang web, yang mobile. Nah, semua fiturnya sudah berjalan seperti edit dan hapus. Kita coba edit ya, yang di web. Nah, itu W nya kita ganti W besar dan berhasil. Itu semua sudah berjalan guys, santai. Sekarang kita coba isi inputan kelola sekolah. Dia dapat mengisi NPSN, NSN, nama sekolah, alamat, nomor telepon, website, dan email. Emailnya di sini kita pakai email admin ya guys ya, yang lagi login tadi. Nah, sebenarnya input dari
Kalau sekolah itu banyak ya, outputnya ya. Bisa ditaruh di navbar, di footer juga bisa, atau di informasi untuk sekolah. Jadi kita tinggal manggil kolom yang diperlukan dari tabel inputan sekolah tadi guys. Cuma di sini nggak saya keluarin aja. Setelah kita mengisi kelola tahun, terus mengisi semuanya, baru kita bisa ngisi untuk membuat alumni nanti. Jadi si admin ini dapat membuat data alumni untuk alumni. Nanti alumni hanya tinggal mengisi kekurangannya, sisanya. Di sini alumni admin dapat mengisi NSN, NIK, nama depan, nama belakang, email, konsentrasi, dan tak lulus. Untuk NSN dan NIK-nya sudah ada unik ya, jadi tidak bisa tidak bisa diduplikat. Nah, untuk emailnya, email yang dimaksud di sini adalah email sementara. Jadi admin memberikan email sementara, nanti email tersebut dapat diubah oleh alumni, diisi sesuai emailnya alumni sendiri ya, yang asli. Ini cuma email sementara saja. Ketika telah berhasil daftar, alumni nanti bisa mencari data ini guys. Nah, ini yang kosong-kosong ini nih. Kosong-kosong ini nanti diisi oleh alumni sendiri guys. Ini kalau kita detail, ini nanti keluar nih detail-detailnya kayak konsentrasinya apa, bidang kaliannya apa, programnya apa. Ini yang kosong-kosong ini diisi alumni sendiri guys. Nanti setelah diisi baru bakal keluar guys. Ini tracer kuliah, tracer kerja testimoni ini halaman indeks ya. Indeksnya jadi ketika alumni mengisi data kuliah, kerja, atau testimoni, nanti si admin melihatnya di halaman ini guys. Jadi admin dapat melihat data-data yang diisi alumni di sini. Jadi kayak alumni ini kuliah di mana, statusnya apa, jurusannya apa, kerja di mana, terus alumni ini ngasih testimoninya apa, di tanggal berapa. Jadi admin ini bisa ngapus tracer kuliah, tracer kerja, dan testimoni ya guys ya. Nanti testimoninya itu bakal muncul di sini, di testimoni alumni ini. Itu sudah ada di halaman welcome, halaman admin, dan halaman alumni ya guys ya. Itu testimoninya. Nah, untuk diagram status alumni ini, nanti ketika alumni telah mengisi status alumni, maka dia akan munculkan status alumni tersebut, entah kuliah atau kerja, dan akan muncul dalam diagram bulat atau diagram apa itu namanya, lupa saya. Nah, sekarang kita coba untuk daftar akun alumni ya guys ya. Jadi kita register dulu, isi nama, email, password, confirm passwordnya, jangan lupa. Ini dapat salah ini, kurang satu udah DS-nya press. Nah, ketika berhasil meregister, kita login kan akun yang telah kita daftarkan tadi. Nah, ini adalah halaman alumni dashboard ya. Alumni dashboard ini sama kayak admin dashboard, cuma bedanya alumni dashboard ada ini guys, kayak biodata kecil lah ya. Nah, ada data alumni, email, jurusan, dan lulus. Jadi ini nih, ketika email yang kita daftarkan belum mengisi tracer study atau belum mengisi data alumni, maka data alumni, jurusan, dan lulus tidak akan muncul. Tapi ketika telah mengisi, maka otomatis muncul sesuai data yang diisi. Otomatis mengambil lah guys. Gitu. Nah, ini kita jelaskan satu-satu halamannya. Data alumni ini
itu halaman indeks. Jadi ketika admin mengisi data alumni tersebut akan muncul dalam bentuk tabel di halaman alumni, dan admin juga ada. Jadi alumni nanti ini bisa cari, misal dia mau cari tahu nama ini di mana, nanti bisa cari tahu dia. Nah, untuk halaman tracer study tadi ini itu berfungsi untuk mencari data alumni yang ingin diisi. Dia bisa mencari berdasarkan NISN, NIK, atau nama, guys ya. Nah, ini coba kita cari namanya 3. Nah, ini dia muncul, guys. Ketika ini benar datanya, kita tinggal tambah data. Nah, ini kita isi data alumni ya. Pilih jenis kelamin, tempat lahir, situ. Nah, itu diisi semuanya. Untuk akun-akun Facebook, Instagram, TikTok ini no label ya, tidak opsional, tidak wajib. Untuk email alumni ini bisa diganti ya, guys ya. Jadi ini email asli yang sedang login. Ketika login menggunakan email A, Anda harus daftarkan email A dalam Tracer Study ini, guys ya. Nah, ketika sudah mengisi Tracer Study ya, ini ketika status yang kalian pilih itu kuliah akan keluar biru, kalau kerja hijau, guys. Nah, ketika data tersebut, data jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat itu telah lengkap, datanya tidak bisa diisi lagi, guys. Hanya bisa diisi 1 kali. Dan ketika kalian telah mengisi Tracer Study, kalian baru bisa mengisi Tracer kuliah, kerja, dan testimoni. Apabila belum mengisi Tracer Study, kalian tidak bisa mengisi Tracer kuliah, kerja, dan testimoni, guys. Nah, ketika kalian ingin menambahkan data kuliah ya, kalian harus mencari nama kalian dulu. Habis itu kalian isi data-datanya sesuai yang kalian inginkan. Nah, untuk linear ini tuh yang dimaksud apakah jurusan yang kamu ambil dalam kuliah itu sama tidak dengan jurusan yang kamu ambil pada waktu sekolah SMK atau SMA mungkin. Itu, guys. Untuk alamat ya sama, alamat kuliah. Nah, kita coba isi data testimoni, guys. Sama, kita harus cari nama kita dulu. Setelah cari nama kita baru mengisi apa testimoni yang kita ingin berikan kepada para pendaftar ya. Jadi nanti testimoni ini bakal keluar di halaman awal alumni dan admin, guys. Nah, ini kita tinggal isi tanggalnya. Kalau sudah, nah itu nanti keluarkan testimoninya, nama siapa, tanggal, dan apa testimoninya. Untuk Tracer kuliah itu cuma bisa ngisi 1 kali, guys ya. Nah, ini adalah halaman profil. Jadi halaman profil ini tuh tempat untuk kalian ngedit ketika ada kesalahan ya. Misal nama kalian salah, nomor HP kalian ganti, alamat rumah ganti. Jadi data ini otomatis tetap terperbarui. Jadi admin ketika ingin mencari nomor telepon kalian itu otomatis keganti kalau kalian ganti, guys ya. Nah, ini barangkali kelamin kalian salah gitu ya kan, tanggal lahir mungkin. Nanti kalau kita simpan, nah ini otomatis memperbarui, guys. Itu juga kuliah dan kerja. Kalau misal kalian ganti pekerjaan, dapat kerja atau
kuliah kalian ganti biar terupdate terus guys. Nah, di sini saya ingin memberitahu sebuah fitur ya, bahwa ketika datanya tuh belum diisi secara lengkap itu masih bisa diisi lagi guys. Jadi kita bikin lagi data alumni sekali lagi, kita login ke bikin akun baru dulu untuk si alumninya untuk sementara aja guys, ngecek. Setelah itu kita lanjutkan mungkin ke admin guys ya, karena kita mau menambahkan data alumni yang baru. Itu ya, muncul juga di halaman alumni. Untuk di data kuliah juga keluar. Nah, sekarang kita langsung buat data alumni lagi ya untuk yang baru. Nah, ini kita tulis nicknya. Ini NISN-nya kita samakan ya guys ya, kita coba apakah bisa terduplikasi atau tidak bisa terduplikasi. Ini emailnya terserah, email sementara ya teman-teman. Kita coba simpan ya. Nah, NISN sudah terdaftar. Jadi NISN yang telah terdaftar itu tidak bisa didaftarkan lagi guys ya. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Kita harus buat yang baru. Itu juga nicknya. Apabila nicknya telah terdaftar, maka dia tidak bisa digunakan, tidak bisa terduplikasi guys. Ini kita coba daftarkan lagi menggunakan nick dan NISN yang berbeda ya. Nah, berhasil untuk didaftar, tadi buat ya. Sekarang kita masuk ke akun apa alumni yang telah kita buat tadi ya. Nah, setelah kita masuk di sini, kita coba untuk mengisi di bagian yang terbaru tadi. Kita tambah data. Kita cek dulu. Jadi ini bisa mencari berdasarkan nick juga ya. Nick NISN. Nah, ketika data telah lengkap tidak bisa diisi ya guys ya. Ini kita coba pilih nomor HP, habis itu status sama emailnya, kita jangan lupa guys. Nah, ini kita lupa guys. Ini emailnya kita isi. Nah, itu karena kesalahan tadi guys ya. Harusnya kurang M tadi guys. Nah ini sudah benar nih. Nah, kenapa ini tidak berubah? Karena ini di controllernya ada yang salah guys ya. Jadi ketika telah disimpan itu tidak berpindah halaman, tapi halamannya tetap stay. Nanti guys ada pembenarannya guys, tunggu saja. Nah ini sudah berhasil ditemukan ya, errornya. Nah ini kan kita cuma ngisi jenis kelamin, tanggal lahir ya guys ya. Itu masih bisa diisi kembali guys.
Jadi aksinya berubah jadi lengkapi data, bukan tambah data. Nah, tuh kita bisa tinggal ngisi tempat lahir, statusnya kita pilih juga, alamatnya juga kalau perlu. Ini guys, tombol simpannya belum ketemu nanti. Yang ketemu cuma tombol kembali. Tunggu bentar ya. Nah ini sudah selesai ini tadi. Ketika telah terisi, nah full, gak bisa diisi lagi guys. Ini tak kembali. Nah, ini diagramnya bakal otomatis ya, menyesuaikan, langsung menghitung berapa status alumni yang digunakan oleh alumni, kuliah berapa, kerja berapa gitu guys ya. Jadi di sini saya nanti akan buat satu lagi ya, satu data alumni atau satu alumni. Nanti tujuannya itu saya mau kasih tahu bahwa ketika email yang telah login ini, email yang login sekarang ini ketika setelah mengisi Treasure Study, dia tidak bisa mengisi lagi, jadi cuma bisa ngisi satu kali. Walaupun dia mencoba ngisi punyanya alumni lain, tidak bisa guys. Nah, sekarang kita coba ya. Nah ini kita sudah buat satu lagi ya data alumni ya. Cari ya. Namanya, nah ini kenapa bisa, karena salah ketik tadi guys, email alumninya kurang M ya. Nah itu tadi kan kurang M. Nah sekarang udah bisa guys. Coba ya. Coba ini kita ketik. Nah tak bisa karena tadi emailnya .co bukan .com, tidak terdaftar. Email .co tidak ada, adanya .com. Kalau telah mengisi data tadi, dia tidak bisa mengisi Treasure punya orang lain. Gak bisa, itu pelanggaran. Gak bisa gitu ya.